Oke adik-adik, kita udah mau mulai ibadahnya ya. Yang bisa, kameranya dibuka saja, biar kelihatan wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oke, petugas-petugasnya udah ada ya. Udah persiapan Kak Anes sudah ada ya tadi ya? Kak Anes sudah ada. Ya, Plan Firman, Kak Vina udah ada. Terus, plan liturgi, Selo juga udah ada ya. Selo jangan lupa kameranya dibuka, oke mantap. Pembaca litani pujian, Jonathan Franz, Jojo udah ada ya. Jangan lupa nanti dibuka kameranya, oke. Terus, bacaan Alkitab, Daniel Bawole udah ada, oke. Vina dan Daniel sudah ada. Ajakan dan doa persembahan, itu Valen Larwui. Coba kita cek. Valen. Oh, Valen belum ada. Sama aku, Kak. Oh, Kamu masal. barengan sama Selo ya. Mantul. Oke, udah ada semua. Kita mau mulai ibadahnya ya, udah jam 12. Oke, Kak Vina. Kak Anas. Oke. Boleh berdoa. Tunggu sebentar ya. Ini berdoa dulu ya. Ini sama Mami. Sebentar sama Mami. Sebentar sama Mami. Sama Didi lagi. Tunggu ya, Dek. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih banyak atas berkat dan kuasa-Mu. Sebentar kita akan memulai ibadah. Dan terima kiranya Kau menyertai setiap orang yang berpartisipasi dalam ibadah hari ini. Juga kiranya Kau juga menuntun setiap perkataan dan tindakan dari firman. Biarlah apa yang Dia sampaikan itu juga yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu saja, Bapak. Kiranya Kau berkati ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah. Oke, terima kasih Kak Anas. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Bentar lagi kita akan memulai ibadah, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus untuk beribadah dengan baik. Silakan bersaat terlebih dahulu. Menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka.
Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Karena kebaikan Tuhan kita saat ini, karena kasih karunia-Nya kita dianugerahi kuat dan sehat. Maka patutlah kita bersyukur untuk karya Tuhan bagi kita anak-anaknya. Pandemi yang masih ada sampai saat ini mengharuskan kita untuk berjumpa dalam ruang dan waktu yang berbeda. Tetaplah bersyukur, tetaplah semangat untuk beribadah kepadanya. Memuji dan memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Adalah pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Beribadahlah kepada Tuhan sebab Dia baik saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyikan kitab 18 marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di selama 1 minggu kemarin ya Tuhan. Kami masih diberi kesehatan sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ya Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan apa yang pelayan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jo, baca Litani Jo. Ya Kak. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, ngajarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Pujian sebelum firman, Kidung Jemaat 50A, bait 1 dan 6, Sabdamu abadi.
Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom adik-adik semuanya dan kakak-kakak layan. Selamat hari Minggu, selamat kita puji Tuhan kita bisa sama-sama beribadah sekalipun masih lewat online gini ya. Tapi kita doain biar cepet-cepet nanti semuanya bisa segera pulih, kita bisa tatap muka satu dengan yang lain. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam permintaan doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama lewat Zoom Tuhan untuk beribadah PT Tuhan. Tuhan, kami mohon bimbingan daripadamu Tuhan, bimbingan daripada Roh Kudus untuk firman yang kami akan baca dan kami akan renungkan Tuhan. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami beritakan tidak lalu dengan begitu saja Tuhan, tapi itu bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini udah ada petugasnya ya, Daniel ya. Nah, pembacaan kita terambil dalam, bisa dibuka dulu Alkitabnya, dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 19 sampai ke 28. Silakan buat Daniel. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia. Dan dia menjawab, "Bukan. Kaulah nabi yang akan datang." Dan dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah kau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Terima kasih buat adik Daniel. Shalom adik-adik semuanya, buat kakak-kakak lain semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Ya, puji Tuhan. Kita nggak apa-apa masih nge-zoom, tapi semoga nanti kita bisa ketemuan ya, udah pada kangen pasti ya. Nah, untuk tema kita di hari Minggu ini tanggal 5 September 2021 adalah bersaksi dengan rendah hati. Nah, pembacaan kita tadi udah di Yohanes 1 ayat 19 sampai ke ayat yang ke-28. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, tokoh yang kita akan bahas adalah Yohanes.
Nah, ada banyak nama Yohanes di dalam Perjanjian Baru. Nah, contohnya ada Yohanes murid Yesus, anak Zebedeus, ada Yohanes Markus, ada Yohanes saudara imam dan lain-lain. Nah, bacaan kita pada hari ini kita menunjukkan tokoh Yohanes, bukan penulis kitab Yohanes. Menunjukkan tokoh Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, untuk adik-adik semuanya, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Nah, ada yang tahu nggak siapakah Yohanes Pembaptis ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Adik-adik, nah ini ada beberapa poin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau nanti pas kita mau ujian kan suka ada soal-soal kan. Nanti kalaupun nanti ada pertanyaan siapa Yohanes Pembaptis ini, nah ini ada beberapa poinnya. Nah, pertama, pelayanannya yaitu berkhotbah dan membaptis. Itulah kenapa ia dijuluki Yohanes Pembaptis. Terus kedua, anak dari Zakaria dan Elisabet, kerabat Maria ibu Yesus. Dan danannya itu nyentrik. Dia itu pakaiannya itu dari bulu unta, ikat pinggangnya kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Nanti itu bisa dibaca ada di Matius 3 ayat 4. Nah, terus besarnya itu di padang gurun, dia matinya kepalanya dipenggal. Nah, itu ada beberapa tentang si Yohanes Pembaptis gitu. Nah, adik-adik, dari sekian banyak informasi itu tadi ada beberapa 6 poin itu, orang-orang Yahudi Yahudi di Yerusalem, mereka itu ada informasi yang ingin mereka tahu lebih dalam tentang si Yohanes gitu. Karena si Yohanes itu sangat terkenal dan banyak pengikutnya gitu. Nah, ketika mereka bertanya kepada dia di yang tadi kita sudah baca kan di ayat yang ke-20, dia menjawab dia itu bukan Mesias, dia pun menjawab dia itu bukan Elia, dia juga bukan nabi yang akan datang. Tapi di ayatnya yang ke-23 di situ ini kakak baca lagi ya. Dia menjawab gitu, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya gitu. Dia menjelaskan kalau dialah yang berseru-seru gitu, dia itu yang membukakan jalan bagi Tuhan gitu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari jawaban Yohanes itu membuat orang-orang Lewi dan para imam itu semakin bingung gitu. Dia ini sebenarnya siapa gitu. Kalau dia itu bukan nabi, terus kenapa dia membaptis gitu. Nah, dari situ kita belajar gitu bahwa Yohanes itu menjelaskan bahwa baptisan yang dia lakukan hanya dengan air. Namun Mesias yang akan datang, ia akan membaptis dengan rohnya. Artinya pekerjaan yang dilakukan Yohanes sangatlah kecil dibandingkan dengan apa yang akan dikerjakan oleh Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Membuka tali dari salah satu ayatnya yang tadi itu ada membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes hendak menempatkan dirinya sebagai hamba, dia rendah gitu bahwa dia itu lebih rendah dari Mesias yang akan datang gitu. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa lalu apa hubungan Yohanes dengan Yesus gitu. Nah, di sini yang dimaksud ini hubungan yang dimaksud hubungan Yesus dengan Yohanes itu bukanlah hubungan kekerabatan, tetapi hubungan pelayanan gitu. Pelayanan dan baptisan Yohanes itu membawa orang kepada pertobatan, tetapi pelayanan dan
Ya, adik-adik, Kavinanya masih belum muncul. Nggak apa-apa ya, ini kakak membantu. Berdasarkan dari Sabda Bina Karuna. Oh iya, masih ada daun di kepala. Aduh. Ya, adik-adik, mari kita lanjutkan saja. Jadi, pembacaan kita hari ini itu tujuannya adalah mau mengajarkan kita semua adik-adik dan kakak juga bahwa kita itu sebagai manusia itu harus rendah hati. Seperti si Yohanes ini bersaksi dengan rendah hati. Yohanes ini membaptis Tuhan Yesus ya. Tapi dia dengan rendah hati juga dia tahu dia yang membaptis tapi dia tahu Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Jadi kita sebagai anak-anaknya ya, apalagi usia kita, harusnya sih usia kita udah belajar rendah hati ya. Rendah hati itu bukan gimana ya, bukan pemalu, bukan minder, bukan apa ya, tapi rendah hati itu ya biarpun kita hebat atau kita mempunyai hal yang baik, mempunyai ilmu-ilmu yang ada, tapi kita tidak sombong gitu loh. Kita tidak apa ya, orang bilangnya ria sombong karena kita punya ini punya itu, kita bisa ini bisa itu, terus kita kayak lah gue mah bisa kok kayak gini, lah emang gue mah gini sih bisa kok kayak gitu mah gampang lah kayak gitu. Enggak ya, enggak boleh kayak gitu. Lagi nih adik-adik ini calon-calon penerus gereja nih, harusnya sih kita bisa ya, harus rendah hati. Kita dari sekarang udah diajarin teladan Tuhan Yesus juga itu. Tuhan Yesus kita kalau sering pernah nonton film Tuhan Yesus kan, itu Tuhan Yesus tuh gimana sih orangnya, kayaknya rendah hati banget gak sih gitu. Itu teladanin lah Tuhan Yesus, teladanin juga Yohanes yang udah menjadi mengajarkan kita kerendahan hati, terus bersaksi dengan rendah hati, bersaksi apa yang kita alami dalam hidup, ada yang apa yang kita sebentar. Gimana HP aku? Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini bahwa bersaksi dengan rendah hati. Di antara kita, adik-adik, ada mungkin yang pernah bersaksi ya, bersaksi kebaikan Tuhan itu seperti apa. Kakak mau tanya kepada siapa nih yang hadir ya? Ekaristi Asti. Boleh coba Ekaristi jelaskan kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan Ekaristi. Ekaristi mana ya? Ekaristi ya? Kak. Ada Ekaristi? Ada Kak. Ekaristi. Oke, yuk Ekaristi boleh berbagi tentang kebaikan Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi Ekaristi itu seperti apa? Masih diberikan. Kita sharing aja ya adik-adik. Nanti dilanjutkan lagi dengan Kak Jeli karena ada kesalahan teknis sedikit. Boleh, mana Ekaristi ya? Ekaristi. Yuk, unmute dong. Apa yang sudah Tuhan perbuat, kebaikan Tuhan
buat ekaristi secara pribadi. Kita mau dengar kesaksiannya, yuk. Halo, ekaristi. Masih diberikan kesehatan walaupun Ayo dong, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, nggak buka kamera. Tapi kalau nggak buka kamera, kita nggak kenal nanti. kedengeran nggak Kak? Asti ini penari jaipongan loh dia. Asti? Si malu ya? Iya kedengeran. Udah jauh kali. Coba ulang, nggak kedengeran. Tes, halo. Ya gimana? Udah jawab Kak dari tadi. Beben. Beben mau apa, Ben? Sharing? Oke, ada yang lain? Beben, boleh, Ben? Ayo, mana Beben? Katanya soalnya apa, Tante? Soalnya apa? Tadi. Enggak, kita sharing. Ya, tentang ya. kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya Beben. Tuh. Sampai saat ini, Beben boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan sama kita semua pada siang hari ini. Ada Beben? Ada Beben? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu dilanjut Kak Jeli, silakan. Iya, adik-adik. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Tapi nggak apa-apa, kesalahan teknis itu bisa. Karena kita hanya manusia. Jadi kesalahan itu pasti ada. Nah, ini tadi sudah dibantu juga sama Tante Dini, kakak dapat bahannya. Tuhan. Nih kakak mau bacain sesuatu ya. Yohanes menjelaskan bahwa baptisan yang dilakukannya adalah hanya dengan air. Namun Mesias yang akan datang, ia akan membaptis dengan Roh. Artinya, pekerjaan yang dilakukan Yohanes sangatlah kecil dibandingkan apa yang dikerjakan oleh Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Membuka tali kasutnya, dikatakan, "Aku tidak layak." Yohanes hendak menempatkan dirinya sebagai hamba rendah dari Mesias yang akan datang. Lalu, apa hubungan Yohanes dan Yesus? Yang dimaksud ini bukan hubungan kekerabatan, melainkan hubungan pelayanan. Pelayanan dan baptisan Yohanes itu membuat orang pada pertobatan. Ya, jadi pelayanannya si Yohanes itu membuat orang-orang menjadi bertobat, menyadari diri mereka adalah orang yang berdosa. Sedangkan pelayanan Yesus adalah membawa orang pada keselamatan. Bedanya itu pelayanannya Yohanes itu membuat orang pada bertobat, pelayanannya Yesus adalah membawa orang pada keselamatan. Yesus itu membawa orang pada keselamatan. Bila dihubungkan, orang yang menerima keselamatan yang dikerjakan Yesus adalah orang yang bersedia mengaku dirinya berdosa dan mau bertobat. Nah, orang yang diselamatkan Yesus itu berarti adalah orang yang yang bersedia mengaku dirinya
berdosa dan mau bertobat. Gitu. Jadi orang-orang yang dilayani Yohanes dibaptis itu adalah orang-orang yang mau bertobat. Nah, keselamatan yang ditawarkan Yesus itu adalah orang-orang yang bersedia mengaku dirinya berdosa dan bertobat gitu. Jadi keselamatan itu jangan kita kayak ya pasti sih aku mah udah pasti. Kita semua juga yakin kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau nggak ada pertobatan dari kita juga kayak gimana ya? Masa kita udah diselamatin sama Tuhan Yesus tapi nggak bertobat kita bener-bener ya jadi Kristen KTP gitu namanya. Itu jangan gitu ya adik-adik ya. Di Markus 2 ayat 17b kalau adik-adik bisa buka. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu Tuhan Yesus yang bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Serendah hati itu gitu loh, Tuhan turun dari surga ke dunia, mau memanggil orang-orang yang berdosa, biar nggak berdosa lagi gitu, biar diselamatkan oleh Tuhan. Biar dia mau mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan bertobat. Sehingga dia bisa diselamatkan oleh Tuhan gitu. Itu sungguh ini ya, sungguh benar-benar Tuhan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, turun buat kita loh, buat kita. Itu memang terjadinya di zaman dulu kala ya. Tapi itu penyelamatan itu tuh kekal sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang gitu. Berarti itu tuh segitu wow-nya ya kalau kita pikirin pakai logika kita. Wow gitu ya, Tuhan tuh turun ke dunia loh cuma buat selamatin kita semua, kayak wow banget lah kayaknya Tuhan Yesus tuh benar-benar sesuatu buat kita banget gitu. Sesuatu ya maksudnya. Cobalah kita teladanin Tuhan Yesus kayak gitu ya. Kita masih muda, masih remaja. Ini tuh teladan yang bisa kita teladan itu bukan apa sih namanya, bukan bakat lahir ya, bukan apa, tapi itu harus kitanya yang latih. Itu sama kayak kita belajar di kehidupan kita gitu. Rendah hati itu kita latih terus dalam diri kita, harus gini, harus gitu. Bukan bakat dari lahir ya. Jadi terus latih diri kita buat jadi anak yang lebih baik, yang rendah hati gitu. Kalau bisa kan kalau kita kayak gitu, kita bisa jadi teladan kepada adik-adik misalnya gitu, pada saudara-saudara, bahkan kepada orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau kita bisa kita meneladani Tuhan Yesus, meneladani Yohanes, kita bisa jadi teladan buat orang lain juga. Nah, dari renungan ini apa yang hendak kita teladani dari kisah pelayanan Yohanes dan kesaksiannya? Yang pertama, panggilan kita sama seperti Yohanes, yaitu membawa orang-orang di sekitar kita, untuk mengenal dan datang pada Yesus. Mengenal dan datang pada Yesus ya, melalui perkataan, sikap, perilaku kita. Jadi ini kita bisa lihat dari Yohanes bahwa kita harus teladani itu. Yang pertama yaitu dia membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan. Enggak hanya mengenal, tapi datang. Berarti ini sesuatu yang sangat baik ya gitu kalau kita menjadi seperti Yohanes, mengenalkan Tuhan, bahkan membuat orang-orang lain di sekitar kita aja datang kepada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, menjadi sosok yang rendah hati seperti Yohanes dan jujur, tidak mau mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Tidak egois ya gitu ya teman-teman. Kita apa adanya. Kita bisanya seperti ini. Nggak bisa ini, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini dibilangnya dan jujur. Tidak mau mengakui sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Kalau memang kita tidak bisa ini, tidak apa-apa. Itu bukan suatu hal yang gimana gitu ya. Jadi jujur. Kalau kita jujur, kita rendah hati, bagus ya. Top banget lah. Apa yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan yang Yesus lakukan bagi dunia ini. Jangan merasa hebat bila melakukan kebaikan atau mendapat prestasi.
sehingga jatuh pada dosa kesombongan. Nah, itu yang tadi, jangan merasa hebat. Kita sebenarnya nggak apa-apa ya merasa bangga kalau kita bisa suatu hal yang kayak, kita tuh bisa olahraga ini nih jago banget, nggak apa-apa. Kita bisa banget kayak multimedia misalnya ngedit, nggak apa-apa. Tapi bangga mah itu nggak apa-apa ya, bangga ya, karena kita juga belajar, kita berusaha. Tapi jangan jadi sombong. Sombong itu wah nggak banget lah gitu. Sombong itu adalah penyakit yang jelek banget ya dari diri seseorang gitu, karena sombong itu ya egois, ya sombong, ya ria. Padahal gitu ria gitu ya bahasa. Padahal cuma bisa itu doang sih udah sombong aja gitu kan ya. Nggak boleh kayak gitu, oke? Itu kayak malu banget lah gitu kayaknya. Tuhan tuh aduh anak ini tuh kok sombong banget ya. Kamu baru saya kasih bisa kayak gini aja udah sombongnya kayak apa gitu. Nggak boleh ya. Kalau kita bisa sesuatu kita bisa bagikan ke orang, nggak boleh sombong. Kita bisa ajarin orang-orang lain. Justru itu menjadi berkat ya, menjadi sesuatu yang baik untuk ilmu gitu misalnya. Ilmu apa yang kita punya kita bagikan ke teman-teman yang lain misalnya. Itu malah jadi berkat, malah jadi sesuatu yang dibanggakan bahkan sama semua orang gitu. Oh ini anaknya tuh bisa ini dan mau berbagi juga gitu, anaknya nggak pelit serta jujur gitu loh. Jadi itu tuh teladan-teladan, panggilan-panggilan yang harus kita teladani dari pembacaan kita hari ini adik-adik. Jadi adik-adik semua ini mari kita menjalankan tugas sebagai anak-anak Tuhan yang mau bersaksi dengan rendah hati. Mau bersaksi dengan rendah hati ya adik-adik. Sama seperti Yohanes Pembaptis, karena yang harus ditinggikan dan dimuliakan itu hanya Tuhan, bukan diri kita, oke? Di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sebentar. Oke, segitu aja ya adik-adik. Terima kasih, mohon maaf ini tadi ada kesalahan teknis. Kiranya firman Tuhan, pembacaan Alkitab, renungan-renungan yang sudah dibaca tadi bisa membuat kita ke-trigger ya, mau gitu menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Baca itu tuh kalian tuh harusnya, aduh iya nih, benar aku tuh harus meneladani Yohanes, meneladani Tuhan Yesus, harus bersikap rendah hati. Ingat ya, rendah hati, bukan sombong, bukan egois, oke? Kiranya firman hari ini dapat masuk ke hati, ke pikiran kita, sehingga menuntun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oke, Kak Vinanya udah ada ya. Kak Vina nanti nggak apa-apa. Kak Vina tuh tadi ada HP-nya mati ya adik-adik. Jadi nanti Kak Vina lanjut doa syafaat ya Kak. Cuma dimakan telurnya, nasinya nggak dimakan. Aduh.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Silakan Kak Vina. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk memberitakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk firman yang luar biasa Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Biar itu tidak berlalu dalam kehidupan kami dengan sia-sia Tuhan, tapi biar menjadi pedoman buat hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi dan semua pelayanan jemaat yang ada Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, Engkau juga Tuhan melindungi gereja kami Tuhan, supaya setiap pelayanan yang ada Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan diaken, penatua, terlebih buat Ibu Pendeta, serta semua unit misioner yang ada, setiap pengurus yang ada, Engkau sertai semuanya Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, biar semuanya bisa melayani Engkau dengan begitu baik Tuhan, semuanya hanya dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat warga jemaat, masyarakat yang mengalami COVID-19 Tuhan, dan yang kehilangan anggota keluarga, Bapak Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan buat semuanya ya Tuhan. Untuk semua yang mungkin sekarang ini masih berjuang dengan penyakit COVID ini Tuhan, Engkau berkati dengan berkat kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar
pandemi ini segera berlalu Tuhan, supaya semuanya Tuhan kami bisa beribadah dengan normal lagi, kami bisa tatap muka dengan normal lagi semuanya, kami bisa melakukan semua aktivitas dengan normal kembali Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter, suster, dan relawan untuk nanti penanganan vaksin tanggal 7 di gereja kami di GPI Immanuel Cimahi. Tuhan berkati semuanya Tuhan, untuk setiap masyarakat yang mau vaksin Tuhan, Engkau juga berikan mereka Tuhan kesehatan Tuhan. Jadi ketika semuanya Tuhan bersedia untuk menerima vaksin, kami juga semuanya semakin sehat Tuhan. Dan semua vaksin yang sudah tersedia Engkau berkati, Engkau suci kuduskan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dari GPIB Immanuel Cimahi Tuhan, jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau jaga lindungi kami Tuhan, berkat kami dengan berkat kesehatan, dengan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak PT ini Tuhan, berkati pendidikan mereka Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan mereka akan sekolah, bisa masuk sekolah dengan normal lagi. Engkau jaga lindungi semuanya Tuhan, berkati pendidikan mereka semuanya Tuhan. Biar nanti ketika mereka masuk belajar, terlebih khusus Engkau berikan kesehatan, berikan semangat untuk kembali belajar lagi di sekolah, untuk bertemu dengan guru-guru dan teman-teman yang ada. Berkati juga Tuhan untuk pergaulan anak-anak kami Tuhan. Engkau membawa mereka ke jalan yang benar, menuntut kepada mereka untuk hal-hal yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan, untuk pemerintahan, mulai dari kepala negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, dan semua jajarannya yang ada, menteri-menteri yang ada, mulai dari pusat sampai di pelosok daerah Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Berkati dengan berkat kesehatan Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, berkati dengan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, jauhkanlah dari segala sesuatu yang tidak baik Tuhan, berkati dengan berkat-berkat terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari Minggu ini Tuhan, kasih sayang-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya, kami juga bisa belajar hal yang baru lagi dari kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami bisa belajar untuk seperti Yohanes Pembaptis Tuhan, ketika dia diberi kesempatan untuk-Mu Tuhan, untuk menjadi dia populer, dia punya pengikut yang banyak, tapi dia mau rendah hati dan dia mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Amin. Halo. Valen, silakan Valen. Bapak Layan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri anugerah Tuhan tidak hanya sebagai ungkapan kata belaka, namun harus diwujudkan. Itulah sebabnya marilah kita hadirkan dan menyatakan syukur kita dengan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama, dan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertam dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluapkan dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Mari kita menyanyikan PKJ 146 bait 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu
dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, itu ada QRIS ya di situ. Boleh di-scan. Jangan lupa pakai kode unik untuk QRIS ini ya, ujungnya angka 5. Jadi misalnya 5.000 berarti jadi 5.005, oke? Teman-teman dan kakak layan, mari kita bersatu Valen, semuanya. nanti doa persembahannya diakhiri doa Bapa kami ya. Oh iya. Akhiri dengan doa Bapa kami. Teman-teman dan kakak layan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dari yang jahat. Karena Allah yang Maha Kuasa. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, terima kasih Valen. Minta perhatiannya sebentar ya untuk mendengarkan warta Pelkat PT. Yang pertama terima kasih pada pelayan firman pada hari ini, Kak Vina Togas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak dan keluarga ya. Meskipun tadi ada kendala nggak apa-apa Kak. Sudah hal yang menjadi biasa ya. Terima kasih Kak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kakak dan keluarga. Buat pelayan liturgi hari ini, Selo, Tuhan memberkati pelayanan Selo hari ini dan keluarga. Untuk doa persiapan tadi Kak Anas juga, Tuhan memberkati kakak dan keluarga juga ya Kak. Terus pembaca litani, Jojo. Terima kasih pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati Jojo dan keluarga. Pembaca Alkitab, Daniel Bawole, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga juga. Amin. Amin, mamanya jawab amin di sini. Dan ajakan dan doa persembahan oleh Valen tadi ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya ya. Terima kasih juga buat adik-adik yang udah join pada ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita selalu dan diberi kesehatan selalu ya, beserta keluarga. Yang pertama, warta pertama. Ya. Jangan nih kakak ada kirim link di chatroom. Seperti biasa diisi absennya ya. Itu harus diisi absennya, oke? Itu udah ada linknya di chatroom. Boleh sambil dicek, boleh sambil diisi, sambil mendengarkan warta ya. Selanjutnya yang kedua, ibadah minggu depan tetap hari Minggu siang jam 12 dan tetap via Zoom meeting, oke adik-adik? Mungkin kita bisa ibadah luring. Mungkin ya, itu harapan kita semua. Tapi jangan terburu-buru dulu ya adik-adik. Kita harus
lihat kondisi dulu sekitar, dan harus sudah diperbolehkan dulu. Nanti kita juga akan survei ke orang tua untuk minta perizinannya ya adik-adik ya. Jadi tetap semangat ibadahnya, mau di rumah mau di gereja pun ibadah mah harus tetap sama ya hatinya, oke? Jangan ogah-ogahan gitu. Oke, selanjutnya vaksin. Adik-adik seperti yang kakak udah share di grup, bahwa tadinya tanggal 6 ya adik-adik, tanggal 6 itu hari Senin, dimundurin jadi tanggal 7 September, itu ada vaksinasi di GSG GPIB Immanuel Cimahi. Ya adik-adik, itu dari Polres Cimahi, dari PGIS, dan dari Gamki Cimahi yang dilaksanakannya di gereja kita. Jadi kemarin yang udah kakak share ada sekitar 4 orang yang info ke kakak gitu ya, untuk adik-adik yang bakal ikut vaksin hari Selasa tanggal 7. Mungkin ada yang lupa lihat jamnya ya, gak apa-apa, mungkin datang dari pagi aja. Kalau sudah datang bisa langsung ditindak, yang penting sudah isi linknya ya, link yang udah di-share juga di grup, karena diceknya itu bakal dari link itu. Nah, tapi adik-adik ini kan untuk vaksinnya adalah usia 12 tahun ke atas. Nih, bagi adik-adik yang daftar untuk hari Selasa nanti, apakah usianya sudah 12 tahun? Soalnya kemarin briefing, kalau 12 tahunnya masih lewat dari 7 September, maksudnya nanti misalnya tanggal 14 September atau tanggal bulan Oktober apa, itu masih belum boleh ternyata kemarin katanya. Jadi usia 12 tahunnya tanggal 7 itu harus paling maksimal dia udah ulang tahun. Jadi di bawah tanggal 7 September. Jadi kalau dia bulan Juli, Juni, April itu udah bisa. Atau tanggal 7 September dia ulang tahun yang ke-17. Salah, yang ke-12. Itu masih bisa. Tapi kalau ulang tahunnya baru minggu depannya atau bulan depannya lagi, itu ternyata belum boleh adik-adik ya. Jadi harus memang 12 tahun pas gitu. 12 tahun ke atas. Nggak boleh 12 tahun kurang berapa bulan, kurang berapa minggu. Ternyata masih belum boleh ya adik-adik. Nanti kalau misalnya ini ngobrol sama orang tua, bahwa ulang tahunnya harus sebelum tanggal 7 September itu ya, yang bisa divaksin. Karena dicek juga nanti di sini, kalau nggak bisa nanti pasti disuruh pulang dari sininya, dari timnya gitu ya. Tapi kalau yang bisa nggak apa-apa datang ya. Kalau adik-adik punya saudara, kakak, adik, atau siapapun, om, tante, teman-teman, bukan teman-teman ya, saudara-saudara, sepupu-sepupu yang belum divaksin, boleh suruh isi linknya aja, ada di grup ya, boleh dikasih ke grup-grup keluarga misalnya. Jadi biar kita semuanya udah bisa divaksin, sehingga kalau kita mau luring juga udah bisa ibadahnya gitu, tapi tetap harap bersabar. Oke adik-adik, itu untuk vaksinasi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti tanya ke kakak atau di grup ya. Terus kalau ada teman-temannya nih yang belum masuk grup, kak, minta tolong dong kak, ini masukin gitu aja nggak apa-apa ya, biar kita masukin ke grup, biar semua dapat informasinya cepat gitu. Oke. Terus ada lagi nggak ya? Udah. Itu aja adik-adik, jangan lupa absennya diisi, oke? Oke. Seperti biasa nanti setelah ibadah, jangan langsung bubar dulu, kita ada doa penutup sama ada foto. Oke? Nah, ya, itu aja untuk warta PT hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak.
Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Silakan Kak Vina. Suaranya Kak Vina. Kak Vina di unmute dulu. Diulang lagi Kak Vina, mute-nya di unmute dulu suaranya. Oke Kak, udah bisa? Oke adik-adik, sepertinya Kak Vina ada error lagi, nggak apa-apa ya. Kita masuk dalam berkat Tuhan. Mari kita mohon berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan saat teduh dulu ya adik-adik. Kanas, kita doa tutup dulu. Adik-adik jangan pada bubar dulu ya. Bagi yang bertugas, kita berdoa tutup dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih banyak untuk ibadah yang boleh kami sama-sama lakukan di hari ini. Terima kasih banyak untuk segala sesuatu yang Kau boleh berikan. Terima kasih buat orang-orang yang sudah berpartisipasi dalam ibadah hari ini. Terima kasih buat anak-anak klien kami yang sampai saat ini masih bersedia mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bapak, kiranya Kau berkati kami semua, dan kiranya Kau juga menjauhkan kami dari mara bahaya dan segala yang jahat. Inilah doa kami Bapa, kiranya Kau tetap menjaga dan lindungi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Kak Anas, adik-adik. Terima kasih, Kanas. Foto dulu yuk. Ayo kita foto dulu. Gimana sih caranya tuh? Pensilin. Gimana lo? Dibuka dong yuk, apa? TV kok TV? Kameranya. Dibuka yuk kameranya yuk. Apanya? Oh iya. Coba adik-adik. Julianita, Indra, Desti, sama Indri. Gladys, Kavina. Mana nih? Mana ini kok? Ini ada slide 2-nya nggak sih? Oke, semuanya senyum. 1, 2. Sebentar ya. Sebentar, tahan. Oke, tunggu. Tunggu. Bentar. Sekali lagi. Ini cuma 1 slide ya? Kayaknya 1 slide. Iya, 1 slide doang ya. Senyum mana senyum terbaik tunggu. Ketiga ya. Tahan ya. 1. Sebentar. Bentar. Oke, sudah. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bertugas. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ada Sydney, Bero, Immanuel, Marceliano, IPS. Belo, Belen, Valen, terima kasih. Jangan lupa minggu depan gabungin Bero lagi ya. Jangan Vina dan Yani, terima kasih. Sheila, Kak Vina, thank you Vina. Kak Vina, thank you. Izin live Kak, dadah. Iya, dadah. Udah stop. Siap, santai. Oke. Dadah. Dadah ya, bye. Kavina, thank you Kavina. Aduh, Kavina masih di. Oh, betul.